Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali bersama Sektor 5 GKI Residen Sudirman di dalam program Saat Teduh Bersama. Mengucap syukur bagi kita semua, kita dapat bertemu di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 9 dengan tema hanya dekat Allah saja. Bahan perenungannya kita ambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Mari Bapak Ibu kita sambut firman Tuhan dengan kita akan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lagu pujian Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang merupakan bagian dalam bacaan kita pada hari ini. Sekaligus kita juga tadi mengenalnya sebagai kutipan lagu rohani yang populer. Mengapa kalimat ini begitu spesial? Sebab kalimat ini mewakili perasaan tenang yang dirasakan oleh setiap orang jika mereka hidup dekat dengan Tuhan. Itu berarti melalui Mazmur ini, pemazmur ingin menunjukkan bahwa ketenangan bisa didapat apabila setiap orang mau hidup dan berelasi erat dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Kita akan merenungkan Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan 5. Kita akan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur, dan di ayat 6 sampai 9 kita akan mengetahui bagaimana pemazmur menjelaskan pentingnya dekat dengan Allah. Mazmur 62 ayat 2 sampai 9 nanti akan dibacakan oleh Bu Legiman. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Sektor 5 GKI Residen Sudirman di ruang Zoom ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kami untuk merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Allah dalam saat teduh kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh.
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Sedang dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 62 merupakan sebuah mazmur yang ingin memperlihatkan kepada kita tentang refleksi pemazmur terhadap relasinya dengan Allah. Oleh beberapa penafsir, Mazmur 62 didekatkan dengan konteks kehidupan Daud sebagai pemazmur yang sedang berada di tengah situasi pengejaran yang dilakukan oleh tentara utusan Saul karena ingin membunuhnya. Maka itu, Daud hanya menaruh rasa percayanya penuh kepada Allah yang memberikannya perlindungan. Daud pernah berlindung di antara bukit-bukit atau gunung-gunung yang tinggi, namun tidak terlepas dari situasi yang berbahaya. Hanya bersama Allah, ia mendapatkan perlindungan yang penuh. Pada ayat 2 sampai dengan 5, pemazmur menjelaskan konteks kehidupan yang terjadi pada masa itu. Pemazmur menunjukkan bahwa ia sedang tidak dapat memberikan rasa percayanya penuh kepada manusia, sebab manusia itu sendiri hidupnya semakin menjauh dari Allah. Bukan juga sebatas menjauh dari Allah, mereka juga menjauh dari sesamanya akibat persaingan dan tipu muslihat yang mereka lakukan demi mendapat kepuasan pribadi. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya akan hancur apabila ia hanya dekat kepada manusia. Namun jika ia mendekat kepada Allah, hidupnya tidak hancur dan justru mendapatkan perlindungan. Pada ayat 6 sampai dengan 9, kita bisa menemukan alasan-alasan dan dampak dari kedekatan antara manusia dengan Allah, Bapak Ibu, yang sangat bertolak belakang dari dampak hidup hanya mendekat kepada manusia saja. Jika kita menjumpai pada bagian sebelumnya, yaitu ketika pemazmur memperlihatkan kepada kita kedekatan antara manusia dengan manusia, yang terjadi adalah kehancuran, persaingan, dan mementingkan keinginan pribadi. Namun ketika mendekat kepada Allah, ia akan mendapatkan keselamatan. Allah itu seperti gunung batu yang besar yang bisa melindungi dari berbagai macam bahaya. Allah menjadi sumber kekuatan yang mampu membuat pemazmur merasa bahwa hidupnya tidak sendiri di tengah situasi yang sulit, sebab Allah adalah sang perlindungan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah melindungi umatnya dengan berbagai cara, asalkan kita sebagai umatnya sungguh-sungguh ingin hidup setia bersamanya. Melalui Mazmur pada hari ini, sesungguhnya kita sedang disajikan sebuah kesaksian iman yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang hidup dekat dengan Allah akan merasakan ketenangan dan pada akhirnya bisa merasakan keselamatan. Allah akan selalu menolong umatnya yang mau setia menyerahkan hidupnya untuk dekat kepadanya. Allah menolong kita dengan berbagai caranya yang ajaib. Allah tidak hanya memberikan jawaban atas permasalahan kehidupan kita, tetapi Dia juga memberikan proses kehidupan yang membuat kita sendiri semakin dewasa dan semakin yakin bahwa hanya di dalam Allah ada perlindungan dan keselamatan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai saat ini, marilah kita menyadari bahwa yang pertama, sebagai manusia yang lemah, kita tidak dapat hidup jauh dari Allah, karena hanya Allah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Dan sebagai manusia yang berkomitmen untuk dekat dengan Allah,
kita pasti akan selalu ditolong olehnya di dalam berbagai situasi kehidupan yang kita alami. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu dekat kepadamu dan hanya bersamamu kami merasakan aman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen bahwa kita akan mendekatkan hubungan kita dengan Allah melalui doa dan pujian. Kita juga akan mengajak seluruh anggota keluarga untuk berdoa bersama agar kita semua juga memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk renungan kita, untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.